Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfa Isa. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kenapa pada saat krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998, Bank Muamalat ini menjadi salah satu bank yang selamat dari krisis tersebut. Nah, di sini pada tahun 1998 banyak bank-bank di tanah air mulai tumbang akibat krisis moneter tersebut. Tapi ketika itu pemerintah terpaksa menggelontorkan ratusan triliun dalam bentuk obligasi rekapitulasi ke hampir semua bank kelas kakap. Namun masih ada bank-bank yang meski sedikit terguncang berhasil selamat dari krisis tersebut, bahkan tanpa bantuan uang negara sepeser pun. Salah satunya yaitu Bank Muamalat Indonesia. Bank murni syariah pertama Indonesia tersebut selamat dari krisis bukan tanpa sebab. Bank Muamalat dinilai lebih tahan guncangan karena sistem syariah yang dianut mengharamkan perusahaan dari aksi spekulasi yang digadang-gadang sebagai penyebab krisis keuangan pada saat itu. Inilah yang kemudian menandai bentuk kekebalan bank syariah terhadap krisis, menjual apa adanya. Karenanya tidak ada krisis yang dimulai oleh bank syariah. Sebetulnya bank muamalat tidak benar-benar kebal dari krisis. Pada saat krisis tersebut terjadi, rasio pembiayaan bermasalah. Perusahaan sempat tembus 65,5% dari total pembiayaan sebesar 479 miliar. Akibatnya perusahaan tergerus hingga tersisa sepertiga, yaitu 39 miliar. Tidak cuma itu, perusahaan juga mencatatkan kerugian 75,5 miliar. Namun berbeda dengan bank-bank yang lain, ketika itu ia berhasil gulung tikar atau ditalangi oleh bank muamalat seperti bank muamalat selamat setelah Islamic Development Bank yang menyuntikkan dana segar. Perlahan modal perusahaan pun membaik hingga mencapai 101,4 miliar pada tahun 1999 dan terus meningkat. Perusahaan semakin sehat, modalnya tembus 966,18 miliar. 10 tahun kemudian, rasio pembiayaan macetnya pun semakin landai hingga di bawah 5% sesuai batas yang ditentukan otoritas saat itu. Nah, pada tahun 2008 pembiayaan macet perusahaan kambuh hingga menyentuh 4,33% dari total pembiayaan 10,52 triliun. Meski pembukuan laba 203 miliar. Nah, kemudian pada tahun 2014 rasio pembiayaan macet perusahaan semakin meradang mencapai 6,55%. Angka itu sudah di atas batas aman yang ditentukan otoritas keuangan. Tak juga membaik, rasio pembiayaan macet malah semakin liar ke level 7,11% 1 tahun berikutnya. Meningkatnya rasio pembiayaan macet tersebut membuat modal perusahaan semakin tipis. Padahal 2013 lalu perusahaan sempat memperoleh suntikan dana sebesar 1,35 triliun. Beruntung pada September 2017 rasio pembiayaan macet bisa turun ke level 4,54%. Namun kepahitan pembiayaan tahun-tahun sebelumnya kadang menggerus modal bank berwarna ungu tersebut. Nah, akibatnya rasio kecukupan modal perusahaan turun jadi 11,58%. Nah, saat itu Bank Muamalat mencari investor demi menggemukkan permodalan. Nah, pemegang saham pengendali perusahaan yaitu IDP kemungkinan tak mengambil haknya meskipun perusahaan berencana
menggelar penerbitan saham baru melalui right issue. Nah, alasannya ketentuan di IDP beberapa tahun lalu hanya memperbolehkan lembaga keuangan internasional tersebut memiliki saham bank pada bank tidak lebih dari 20%. Nah, pada saat itu IDP masih mengantongi sekitar 32,74% dari saham muamalat. Nah, sebetulnya tahun lalu pun perusahaan telah mengantongi komitmen PT Minapadi Investama Sekuritas Tbk yang dibelakangi oleh beberapa investor untuk menjadi pembeli siaga right issue bank muamalat. Namun sehingga perjanjian jual beli bersyarat berakhir. Nah, mungkin pada saat itu yang bisa saya tangkap yaitu di sini bank muamalat benar-benar memegang prinsip transparan, yang berarti dia cukup cukup transparan terhadap pengambilan keputusan dan hal-hal lainnya bersangkutan dengan persoalan-persoalan bank tersebut. Nah, mungkin itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.